Terima kasih dan selamat malam semuanya. Kutipan dari kitab suci yang mau aku bacakan, ini sebetulnya sesuatu yang sudah sangat kita kenal ya. Banyak juga dipakai dalam kawinan, karena bicara soal kasih. Diambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Di sana Santo Paulus mengingatkan jemaat di Korintus demikian. Saudara sekalian yang terkasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan diriku, tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita pun tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian kata Santo Paulus dalam pesannya kepada jemaat di Korintus. Teman-teman yang terkasih, sebelum melanjut dengan pengajaran firman ini, pertama-tama saya merasa bersuka cita gitu ya, boleh ketemu dengan teman-teman dari Pulau Sulawesi ini, dari Makassar ini. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan gitu. Saya masuk ke sini itu sepertinya kan dibawa Tony ini, Pak Tony Widiono. Ini teman sekolah sejak SMP, SMA begitu. Lama sekali nggak pernah ketemu. Ya ketemunya dalam situasi kesempatan semacam ini. Itulah cara Tuhan menyatukan kita semua. Kalau tentang tema yang dipilih itu ya, Yesus pahlawanku. Ya sebetulnya sekali lagi kan ini bertolak dari apa yang sedang kita peringati pada hari ini. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, mestinya kita juga ikut bangga, ikut memperingati dengan penuh kebanggaan Hari Pahlawan, di mana kita sekalian diajak untuk mengenang semangat dan sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia.
Indonesia itu hebat tuh. Bangsa yang memiliki koleksi, dalam tanda kutip koleksi pahlawan paling banyak itu ya sebetulnya salah satunya Indonesia. Baik ketika sudah bernama Indonesia, negara ini ada 17 Agustus 1945, maupun juga pahlawan-pahlawan dari masa lalu ketika masih belum bersatu menjadi satu negara Indonesia. Ada banyak sekali pahlawan. Itu patut kita banggakan. Kenapa? Karena artinya bangsa kita memiliki begitu banyak manusia-manusia yang sungguh memiliki semangat pengorbanan. Maka inilah keberadaan kita sebagai bagian bangsa Indonesia. Apalagi kita tahu ya, Uskup Pribumi pertama, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, Uskup Agung Semarang itu kan mengajak kita memegang satu semboyan 100% Indonesia, 100% Katolik. Kita juga punya semboyan Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air. Maka kalau kita itu mengaku Katolik dan kita ada di Indonesia, menjadi bagian bangsa Indonesia, mau tidak mau mestinya kita juga merayakan Hari Pahlawan ini. Itu yang pertama, kenapa temanya lalu dikaitkan dengan Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua, di awal bulan November ini pada tanggal 1 yang lalu, kita merayakan perayaan Para Kudus. Kita tahu gereja itu ada tiga bagian. Gereja mulia, Para Kudus yang sudah mulia di surga bersama Bapa. Lalu ada kita yang di dunia, gereja peziarah, gereja yang masih berjuang di dunia, berziarah di dunia. Dan ada ketiga, gereja di penantian, yaitu para saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang masih ada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa kita, supaya mereka segera menyelesaikan proses pemurniannya, dan kemudian berpindah masuk menjadi bagian dari gereja mulia, yang pada gilirannya akan menjadi pendoa untuk kita. Jadi gereja mulia mendoakan kita mendoakan gereja dalam penantian nantinya akan juga menjadi pendoa bagi kita. Nah, kalau kita melihat pola demikian, sebetulnya kita bisa melihat Para Kudus yang kita sebut Para Kudus, yang sudah dibeatifikasi, yang sudah dikanonisasi, beato-beata, santo-santa itu, mereka juga adalah pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan gereja, pahlawan-pahlawan iman, yang juga memiliki semangat kepahlawanan yang sama, yang kita temukan dalam diri pahlawan-pahlawan di Indonesia ini. Dan tentu, teman-teman sekalian yang terkasih, kita tidak boleh lupa. Pahlawan yang utama bagi kita adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia membebaskan kita dari belenggu dosa kita. Kalau pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, mereka membebaskan bangsa ini dari penjajahan, mereka membebaskan bangsa ini dari pemberontakan, malapetaka, dan sebagainya. Yesus begitu luar biasa. Dia menjadi pembebas kita dari segala dosa-dosa kita. Dia membawa kita ikut ambil bagian dalam kemenangannya melawan maut. Jadi kita itu kan, kalau kita dikatakan menang melawan maut, bukan karena kita, tapi karena kita itu dompleng Tuhan Yesus. Dia bangkit, tidak bangkit untuk dirinya sendiri, tapi dia membawa kita ikut bangkit. Maka itulah, saya katakan tadi, Yesus itu adalah pahlawan yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau anak-anak kita itu, zaman saya kecil itu kenalnya ada Superman, Batman, dan sebagainya gitu ya. Nah, anak-anak sekarang itu juga mengenal pahlawan-pahlawan kayak gitu tuh, superhero itu gitu ya. Cuma kan sayangnya mereka ini anak-anak Katolik tapi lupa dikenalkan dengan Yesus sang pahlawan utama. Jadi kalau ditanya idolamu siapa? Wah, Batman, wah Spiderman, wah semacam-macam. Loh, ada yang lebih hebat lagi, Yesus. Tapi lupa. Kalau di bioskop diputarkan film Spiderman, wah yang nonton begitu luar biasa. Dan anak muda hampir semuanya nonton yang di kota-kota itu. Tapi kalau yang diputarkan filmnya Yesus, apa ya begitu banyak juga yang mau nonton.
Jangan-jangan nggak ada yang nonton itu. Ketika masih zamannya DVD gitu ya. Saya punya kumpulan DVD tentang Yesus, kisah hidup Yesus. Tentang Santo Santa. Saya juga punya DVD film-film yang lain. Tapi yang paling awet itu DVD tentang Yesus dan Santo Santa. Yang lain hilang. DVD-nya kisah Yesus dan Santo Santa nggak hilang, aman. Kenapa? Nggak ada yang minat untuk pinjam. Itu kenyataan. Maka saya ingin mengajak sekali lagi kita ingat, Yesus itu pahlawan yang utama gitu loh. Oke lah kita kagum pada pahlawan-pahlawan ya, Spider-Man, Batman, Superman, dan itu macam-macam itu. Di Avenger itu ya. Tapi jangan lupa kita juga mesti bangga dengan pahlawan utama kita, yaitu Yesus itu. Nah, Paya Kudus, tadi saya katakan Santo Santa, Beato Beata, itu juga pahlawan-pahlawan kita. Kita semua itu punya nama baptis loh ya. Yang sudah dibaptis pasti punya nama baptis. Nama baptis kita itu diambil dari Santo Santa. Saya bukan Santo Santa ya. Saya punya mengalami kesalahan itu sebetulnya. Saya baptis itu SMP kelas 3. Tanggal 20 November 1987. Saya waktu itu nggak tahu dan juga tidak diberitahu bahwa nama baptis itu hanya satu orang kudus. Lalu saya karena tidak tahu, katanya kalau tidak tahu tidak dosa ya. Maka saya ambil 2. Saya gini, saya itu punya cacat gitu ya, bawaan. Saya itu cadel. Abjad saya bukan 26, tinggal 25. Lalu saya diminta milih nama baptis. Ya saya milihnya yang jelas pilihan pertama yang tidak mengandung abjad itu di namanya. Satu. Lalu yang kedua, saya kepingin pelindung saya itu disebut setiap tahun dalam malam Paskah. Maka saya milih nama baptis di antara litani Paya Kudus yang dinyanyikan pada malam Paskah. Saya ambil 2. Itu yang saya letakkan singkatannya di belakang nama saya. Tidak di depan. Karena saya tidak punya akte dengan nama baptis, nanti malah jadi masalah ya. Saya tulis nama saya di belakang itu ada MB. Itu bukan gelar kesarjanaan itu. M-nya itu Mikael, B-nya Benediktus. Jadi saya punya nama 2 pelindung sekaligus. Dan bagi saya, 2 santo pelindung ini adalah pahlawan-pahlawan yang sungguh luar biasa. Nanti ketika penguatan tambah 1 lagi, Petrus. Itu bukan pilihan, tapi dipaksa pakai nama itu. Ada Mikael, ada Benediktus. Saya ditanya, kenapa pilih Mikael Benediktus? Mikael itu diartikan yang setia. Benediktus yang diberkati. Saya menggabungkan 2 nama sebagai sebuah semangat kepahlawanan yang dimiliki 2 santo itu. Saya ingin setia supaya diberkati. Tapi sekaligus saya ingin diberkati supaya saya setia. Bukan hal mudah. 2 pahlawan yang luar biasa, Santo Mikael, Panglima Bala Tentara Surgawi. Santo Benediktus, seorang pemimpin pertapaan, seorang abbas. Kebetulan dua-duanya ini ahli dalam soal urusan dengan setan-setan katanya. Mikael itu melawan Lucifer, penghulu setan. Benediktus kita kenal, salib Benediktus itu digunakan dalam upacara juga eksorsisme. Bagi saya 2 pahlawan yang luar biasa. Maka kepada teman-teman semua, saya ingin juga mengajak pertama, lihat siapa pelindung baptis Anda. Kenalilah pahlawanmu. Pahlawan yang selalu menemani, pahlawan yang selalu ya menjadi teladan mestinya. Menjadi idola. Menjadi orang yang diidealkan dalam hidup kita. Saya selalu bertanya, apakah saya juga termasuk orang yang setia seperti Mikael? Itu di belakang saya itu gambarnya Santo Mikael ini. Background saya itu Santo Mikael. Apakah saya juga selalu merasa diberkati seperti Benediktus itu?
Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita sebetulnya. Maka para kudus sekali lagi itu adalah pahlawan-pahlawan kita. Lalu Bapak Suci Paus Fransiskus itu dalam Gaudete et Exsultate, dia mengatakan, mengajak kita untuk melihat para kudus yang bukan hanya santo-santa itu. Pada artikel 6, di atasnya ada judul para kudus dari pintu sebelah kita. Dengan jelas Bapak Suci mengingatkan kepada kita. Janganlah kita hanya memikirkan mereka yang telah dibeatifikasi menjadi beato-beata atau dikanonisasi menjadi santo-santa. Roh Kudus mencurahkan kekudusan dimanapun kepada umat Allah yang kudus dan setia. Dan Bapak Suci mengingatkan, coba temukan itu, para kudus yang ada pada zaman sekarang ini, yang menjadi pahlawan-pahlawan sekarang ini, yang ada di dekat kita. Istilahnya pintu sebelah. Pintu sebelah itu bisa tetangga, bisa juga keluarga kita. Lihatlah, mereka para kudus pada zaman ini yang menjadi pahlawan-pahlawan juga zaman ini. Nah, dari situ saya ingin mengajak lagi nih, melangkah nih. Bisa jadi saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita, yang kemarin kita kenangkan pada tanggal 2 itu, bisa jadi mereka pun sebetulnya adalah para kudus bagi kita dari tetangga atau dari pintu sebelah. Kenapa? Karena mereka memberikan begitu banyak teladan contoh kepada kita dalam hidup mereka. Bisa jadi mereka bukan orang yang sungguh-sungguh sempurna. Masih ada banyak kelemahan, kita bisa menemukan dengan mudah. Wah, itu kan suka ngomongin orang tuh. Wah, ini kan suka begini. Tetapi di balik kelemahan-kelemahan itu, bisa jadi mereka menghadirkan kekudusan dari Allah. Toh kita juga sama. Kita berjuang menjadi kudus, sementara kita ini belum kudus sungguh-sungguh. Lalu saya ingin mengajak begini, melihat ya, apa sih artinya menjadi pahlawan itu? Mengapa para kudus ini kita sebut juga pahlawan kita? Teman-teman sekalian, saya melihat ada 2 sifat kepahlawanan yang selalu muncul dalam diri semua pahlawan dimanapun itu, pahlawan bangsa kita, para kudus pahlawan iman kita, bahkan juga pahlawan-pahlawan fiktif. Tadi saya kisahkan ada Superman, Batman, Avengers, kemudian Spider-Man, itu Wonder Woman lah, siapa itu namanya lagi itu. Orang Jawa, saya kan hidup di Jawa. Orang Jawa itu juga punya pahlawan-pahlawan yang istimewa dalam kisah pewayangan. Mereka itu juga pahlawan sebetulnya. Apa sih yang ada dalam diri mereka? 2 sifat. Yaitu yang pertama kasih. Yang kedua semangat pengorbanan. Coba lihat saja. Pahlawan mana yang tidak mempunyai 2 hal itu? Pahlawan-pahlawan nasional. Mereka punya loh semangat kasih. Mereka mengasihi bangsa ini. Mereka mengasihi negara ini. Mereka mengasihi tanah air ini. Dan kasih itu diwujudkan dalam pengorbanan. Pengorbanan itu macam-macam sih. Ada yang mengorbankan nyawa, artinya yang sudah ya gugur sebagai pahlawan. Yang biasa kita kita kenangkan sambil menyanyikan dan mencucurkan air mata gugur bunga itu. Ada yang begitu. Ada pahlawan-pahlawan yang mungkin tidak mati karena ditembak atau apa. Tetapi mereka yang mencurahkan hidupnya, perhatiannya untuk kepentingan-kepentingan kebaikan bersama. Maka ada pahlawan pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu, dia bukan orang yang mati ditembak oleh penjajah, bukan. Tapi dia pahlawan pendidikan. Karena dia mencurahkan perhatiannya untuk dunia pendidikan. Kasihnya begitu luar biasa. Ingin supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terdidik. Mereka pahlawan itu. Santo-santa apalagi. Jelas pengorbanan mereka itu landasannya adalah kasih. Baik yang santo-santa, orang kudus yang sebagai martir, para kudus yang menjadi gembala umat,
uskup, imam, para kudus yang adalah biarawan-biarawati, dan macam-macam itu. Mereka semua mendasarkan hidupnya pada kasih. Kasih yang lalu mereka wujudkan dalam pengorbanannya. Nah, apalagi kalau kita ngomong Yesus, wow, sudah nggak ada tandingannya itu. Kasihnya sungguh luar biasa. Dia bepergian sambil berbuat baik. Dikatakan begitu. Dia berjalan kemanapun sambil berbuat baik. Dalam kata-katanya, dalam pengajarannya, dalam mukjizat-mukjizatnya, dalam segala tingkah laku hidupnya itu kasih semua. Dan kita tahu kasih yang paling agung dipersembahkan dengan begitu indah oleh Yesus lewat pengorbanannya di salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat teman-teman, kasih yang begitu agung, kasih yang begitu indah, kasih yang begitu luar biasa, diwujudkan oleh Yesus dalam pengorbanan di salib. Maka kita bisa melihat, kalau kita sebut pahlawan, Yesus pahlawanku, para santo-santo pahlawan iman kita, pahlawan bangsa kita, semua mendasarkan hidupnya pada kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan yang tidak egois gitu loh. Kasih dan pengorbanan yang selalu diarahkan pada hidup bersama. Kasih yang selalu ditujukan untuk kebaikan bersama. Maka kalau kita melihat semua pahlawan kita, dengan kita pertama-tama melihat pada pribadi Yesus, tidak lain dan tidak bukan kasih dan pengorbanan untuk sesama, bukan untuk diri pribadi mereka. Maka ya kalau kita itu sekarang mengatakan kita ngomong soal pahlawan, sebetulnya kita diajak untuk mencoba merenungkan, mencoba melihat itu sejauh mana kasih yang sering kita omongkan. Kita sebagai orang Katolik pengikut Yesus itu ngomong bolak-balik ngomong soal kasih, 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 dan kasih gitu loh. Lagu-lagu rohani ngomong soal kasih. Sejauh mana sih kasih itu diperjuangkan? Sejauh mana kasih itu diwujud nyatakan dalam sebuah pengorbanan? Yang ngomong kasih itu soal gampang, tapi membuktikannya itu perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang berat sekali. Karena ketika orang mau mewujudkan kasih itu, memperjuangkan kasih itu supaya tampak dalam pengorbanan, itu artinya kita diajak untuk berani mematikan ego kita masing-masing. Bahwa saya sebagai manusia punya keinginan-keinginan pribadi, punya hobi-hobi pribadi, punya kesenangan. Tetapi bahwa saya berani melepaskan itu untuk sesuatu yang lebih baik, kebahagiaan, kebaikan bersama. Ketika saya sekian tahun yang lalu ngajar anak-anak SMA, dalam salah satu bab pelajaran agama itu ada tentang pengorbanan. Di situ dikatakan, pengorbanan itu adalah ketika saya melakukan sesuatu yang sebetulnya saya inginkan, tapi saya tidak melakukannya untuk sesuatu yang lebih baik bagi hidup bersama demi masa depan. Saya sebetulnya punya hobi mancing, misalkan. Tapi saya tidak melakukan mancing itu karena saya harus lebih fokus pada tugas-tugas saya demi kebaikan bersama, demi masa depan umat yang dipercayakan kepada saya. Jadi pengorbanan itu adalah melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mau saya ingin lakukan. Itu juga pengorbanan. Tidak melakukan yang saya inginkan dan melakukan yang tidak saya inginkan. Jadi apa ya? Menentang dorongan nafsu pribadi. Saya kepinginnya dolan, tapi saya memilih tidak dolan. Itu pengorbanan. Lalu
Saya kepinginnya santai-santai, tapi saya memilih untuk bekerja. Itu pengorbanan. Itu butuh sebuah perjuangan mematikan ego kita masing-masing. Nah, ya saya tidak tahu ya, apakah kita juga memiliki pengorbanan, semangat perjuangan untuk berkorban seperti itu gitu loh. Tadi kalau kita lihat dalam yang saya bacakan suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus itu ya, tentang kasih. Itu kan kelihatannya indah gitu. Dikutip dalam banyak upacara perkawinan gitu ya. Ya, saya pernah mengatakan pada mantan, ya sekarang kamu senyum-senyumlah, dengarkan itu, kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Udahlah ketawa-ketawa. Tapi nanti kamu pulang sampai ke rumah, pesta kawinmu selesai, kamu siap untuk menangis. Kenapa? Kasih itu sabar. Aduh, suamiku ternyata kayak gini. Kasih itu baik hati. Suami mengeluh tentang istri. Aduh mama, kamu tuh baik hatinya di mana ya? Dulu waktu pacaran kelihatan, tapi kok sekarang hilang ya? Itu gara-gara kemarin sakramen perkawinan kok malah menghilangkan banyak yang baik. Kenapa? Karena waktu masih pacaran itu kan gombal-gombal begitu ya. Begitu sakramen perkawinan, sertifikat hak milik ditandatangani, wah, yang asli kelihatan. Yang dulu baik-baik, oh, ternyata itu hanya sampulnya saja. Kasih itu tidak cemburu. Waduh, susah lagi nih. Jadi ketika mantan mendengarkan bacaan ini, dia akan senyum-senyum itu. Walaupun saya jujur saja ya, saya nggak yakin loh. Kalau saya khotbah mantan itu, apa mantannya itu mendengarkan apa enggak, saya nggak yakin itu. Teman-teman semua yang sudah menikah, coba diingat lagi. Waktu dulu mantenan itu memilih pastornya apa? Banyak yang ingat apa enggak? Mantan itu di khotbah itu kadang-kadang saya pikir percuma. Saya ngomong, mantannya lagi mikir pestanya nanti bagaimana, nanti malam pertamanya bagaimana. Aduh, itulah kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Paulus tadi, itu indah. Buahnya juga indah. Karena kita dapat kesabaran, baik hati, tidak cemburu dan sebagainya. Tapi memperjuangkan itu yang tidak mudah. Bisa dengan tangisan, bisa dengan cucuran air mata, cucuran darah sekaligus itu. Saya tidak heran makanya ada orang mantenan lalu belum sampai 3 bulan datang lagi. Loh, kami mau pisah. Loh. Dulu waktu mau mantan semangatnya minta ampun. Kamu betul mau nikah? Iya. Kenapa pengen nikah? Ditanya nggak bisa jawab. Tapi ketika ditanya, betul kamu mau nikah? Mantap jawabannya. Iya. 3 bulan kemudian datang lagi. Kami mantap mau pisah. Loh. Nah yang dulu mantap-mantap katanya mantap pengen nikah itu kemana itu? Ternyata nah ketidakberanian berjuang mematikan egonya. Maka bagi saya, pertama-tama tentulah kita diajak juga menjadi pahlawan. Siapa sih nggak kepingin jadi orang kudus? Kalau kepingin jadi orang kudus itu artinya mau menjadi pahlawan dalam hidup kita. Mau menjadi pahlawan itu artinya berani memperjuangkan kasih dan mewujudkannya dalam pengorbanan. Saya meyakini nggak bisa itu orang menjadi pahlawan, menjadi orang kudus kalau tidak punya kasih dan berani mewujudkan kasih itu dalam pengorbanan. Kalau hanya ngomong kasih itu banyak itu. Bukan itu yang diharapkan. Yesus menjadi contoh, Yesus menjadi teladan bagi kita. Bahwa pengorbanan itu menjadi wujud kasih yang paling agung. Teman-teman sekalian, tentu kalau mau menjadi orang kudus, tadi Bapak Suci mengingatkan, jadilah orang kudus pintu sebelah. Maka kita ditantang loh. Teman-teman itu menjadi orang kudus, bisa nggak menjadi orang kudus untuk pintu sebelah? Di rumah masing-masing. Gak usah jauh-jauh. Mungkin bukan pintu sebelah. Yang tidur di sebelah. Bapak Ibu yang sudah menikah.
Apakah bisa menjadi orang kudus bagi mereka, bagi dia yang tidur di sebelah Anda? Ya, ini enggak. Oh, biasa itu dengan pasangan. Yang betul saja. Apa iya? Coba tanya pada pasangan Anda, sudahkah Anda menjadi orang kudus bagi dia? Sudahkah Anda menjadi pahlawan bagi dia? Bagi anak-anak coba. Saya itu agak khawatir gini ya. Jangan-jangan ada anak-anak yang lebih suka kalau papa mamahnya itu pergi. Papa mama ngomong, anak-anak besok papa mama nggak pulang seminggu. Wah, bukannya aduh gimana sih nanti kalau kangen. Enggak anak-anak, besok papa mama pergi seminggu. Wah, syukur kepada Allah. Kenapa nggak lebih lama lagi? Anak-anak menemukan kebebasan ketika orang tua nggak ada di rumah. Apakah itu kita sudah menjadi orang kudus? Mestinya yang betul itu kan, papa mama mau pergi semalam saja. Aduh papa kangen. Oh itu berarti ya baiklah. Tapi kalau anak-anak malah seneng bapak ibunya pergi, itu ada apa sebetulnya? Ini para ibu-ibu tahu tanaman lidah mertua ya. Ada tanaman yang namanya lidah mertua. Daunnya itu apa ciri khasnya? Ada durinya ya. Saya kok agak curiga. Yang kasih nama lidah mertua itu menantu-menantu yang mertuanya cerewet itu. Yang merasa mertuanya menyakiti hatinya, lalu menemu pohon gitu, ada daunnya. Wah, ada durinya. Wah, persis lidah mertua saya lah. Lalu dikasih nama lidah mertua itu. Kenapa? Karena banyak menantu yang, terutama menantu perempuan, yang tidak cocok dengan mertua perempuan. Ya itu sebetulnya ya banyak terjadi di mana-mana lah. Bagi saya bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Mertua perempuan dan menantu perempuan itu punya wilayah kerja yang sama. Makanya tabrak-tabrakan. Mamahnya, saya mau masak paling enak untuk anak laki-laki saya. Istrinya mikir juga, aku mau masak juga yang paling enak untuk suami saya. Masaknya di mana? Sama-sama di dapur. Nah, terjadilah konflik di situ. Mama mengatakan, anak saya suka kecap. Istri enggak, suami saya enggak suka kecap. Soal kecap aja udah heboh itu. Soal pedes lombok cabai, itu heboh itu nanti. Itu dua-duanya punya niat baik. Tapi kadang-kala menyatukan niat-niat baik itu tidak mudah kan. Lalu akhirnya konflik. Dalam situasi semacam itu, bisakah kita menjadi orang kudus, menjadi pahlawan di tempat tinggal dalam keluarga kita masing-masing? Di sekolah sama saja. Di tempat kerja juga sama saja. Mereka yang menjadi guru di sekolah bisa ngecek tuh, apakah para muridnya itu menantikan gurunya datang atau jangan-jangan malah muridnya berdoa supaya bapak atau ibu gurunya supaya sakit perut saja supaya nggak usah ke sekolah itu. Kalau anak-anak mendoakan bapak ibu gurunya sehat, menantikan gurunya di sekolah, itu berarti guru yang dirindukan oleh anak-anaknya. Tapi kalau anak-anak, maaf ya, bapak guru nggak bisa datang, mules, wah anak sekolah soyak semua. Ah itu guru macam apa itu yang lagi disajikan itu? Teman-teman sekalian yang terkasih, menjadi pahlawan itu juga tidak bisa semuanya serba enak lalu enggak. Pengorbanan itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak konflik-konflik bisa terjadi dalam diri kita ketika kita mau menghadirkan diri kita sebagai pahlawan, sebagai orang kudus. Itu banyak sekali persoalan. Kemarin Pak Tony Widiono ini mengatakan, apakah soal kepahlawanan itu juga berkaitan dengan hidup keluarga? Iya, saya merasa begitu. Entah itu hidup berkeluarga, bapak ibu yang menjadi suami istri, ataupun juga kami para imam, ataukah juga biarawan-biarawati. Masing-masing itu sebetulnya sama kok. Punya persoalan juga. Di dalam kelompok kita masing-masing, dalam keluarga-keluarga kita, dalam komunitas-komunitas kami, itu sama sebetulnya. Ada konflik. Tetapi mestinya kalau kita mau menjadi orang kudus, menjadi pahlawan gitu ya, konflik itu tidak
akan membuat kita berhenti memperjuangkan kasih dalam pengorbanan itu. Saya mengistilahkan, kalau Anda mau menjadi pejuang kasih, jangan pernah kapok untuk mencintai. Kendati cinta itu dicueki, kendati cinta itu ditolak, tetaplah mencintai. Orang lain mengatakan, tetaplah kalian menjadi orang yang baik, kendati pun kebaikanmu itu tidak dilihat orang lain, kendati kebaikanmu itu tidak diakui orang lain, kendati pun kebaikanmu itu ditolak bahkan oleh orang lain. Tetaplah jadi orang baik, karena Allah menciptakan kita itu baik adanya. Konflik. Di mana-mana ada, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dalam komunitas-komunitas biaya ada. Namanya juga masih manusia. Loh, tapi ini kan yang dibiaya ini kan orang yang hidupnya khusus, religius. Aduh. Kita semua kepingin menjadi orang yang religius. Tapi kan kami masih manusia biasa yang juga mesti itu tadi, berjuang mewujudkan kasih dalam pengorbanan. Yang artinya belajar berlatih juga mengalahkan, mematikan ego, mengendalikan ego kami masing-masing. Kemarin disinggung juga itu soal konflik. Teman-teman gak usah merasa kok hidup saya kok ada konflik. Ya, apalagi Anda, apalagi saya. Santo Paulus, Santo, orang kudus, pewarta kitab suci, pewarta Injil, itu aja pernah konflik. Kisahnya kan begini. Ketika Paulus masih menjadi Saulus, kan dia menjadi penganiaya jemaat tuh. Kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Lalu karena ketidakpercayaannya, dia menjadi buta. Dan Yesus mengutus Ananias untuk menyembuhkan butanya si Saulus yang kemudian jadi Paulus. Tapi teman-teman, antara dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus sampai dia menjadi pewarta yang hebat, itu bukan sesuatu yang langsung terjadi begitu loh. Ada masa di mana Paulus, mantan Saulus ini, mengalami kesulitan luar biasa. Dia sudah bertobat, tapi masih dicurigai oleh jemaat-jemaat pengikut Kristus. Masuk ke sana susah karena dicurigai. Mau balik ke tempat yang lama, dia sudah ditolak di sana. Lalu bagaimana? Ya sudah, sementara Paulus itu berhenti, nggak berbuat apa-apa. Itu yang dia alami sebetulnya. Sampai kemudian muncullah Barnabas. Barnabas inilah yang membawa Paulus dari Saulus menjadi Paulus itu dikenalkan kepada jemaat Kristen dengan dirinya menjadi jaminan. Barnabas mengatakan, ini loh, kamu terima ini dulu penganiaya jemaat namanya Saulus, sekarang sudah jadi Paulus, dia dipilih Allah. Kalau kamu harus menerima dia, nggak usah curiga lagi, percaya saja, saya jaminannya. Berarti kan Barnabas itu hebat banget loh, menolong Paulus untuk supaya bisa diterima oleh jemaat. Lalu mereka berdua kemana-mana berkeliling mewartakan Injil. Sampai pada satu kesempatan, kita bisa baca dari Kisah Para Rasul itu bab 15 ayat 35. Pada suatu ketika setelah mereka bersama-sama, saya bacakan aja. Paulus dan Barnabas pada waktu itu tinggal beberapa lama bersama-sama di Antiokhia. Jadi mereka sampai di Antiokhia lalu tinggal beberapa saat lamanya di situ. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Kita ingat di Antiokhia itulah untuk pertama kalinya orang percaya pada Yesus disebut Kristen. Ya. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota yang sudah pernah dilewati itu, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Sampai di situ aman. Ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Barnabas ingin mengajak Markus.
Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama bersama-sama dengan mereka. Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga dua sahabat ini, Barnabas dan Paulus, akhirnya berpisah. Barnabas mengajak Markus berlayar ke Siprus, Paulus memilih Silas untuk menjadi teman perjalanannya. Ini rasul loh ya. Mengalami konflik juga. Tetapi di situ tidak dikatakan siapa salah, siapa benar, tidak. Karena masing-masing pasti juga punya alasan. Kenapa si Barnabas ingin mengajak Markus, kenapa Paulus menolak Markus dan sebagainya. Tetapi yang bisa kita lihat di situ, bahwa karya pewartaan Injil tidak pernah bisa dihentikan bahkan oleh kedosaan manusia, oleh perpisahan manusia. Maka tadi saya katakan, mewartakan Injil, menjadi pahlawan, menjadi orang kudus, itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga kelemahan kita. Oh, saya pernah konflik. Oke lah, kamu punya konflik. Tapi konflik itu jangan kemudian menghalangi kamu menjadi pewarta Injil. Lihat jemaat perdana, mereka dianiaya, mereka terpecah kemana-mana. Ini kan sesuatu hal yang pahit. Tapi justru kita lihat, ketika mereka terpisah kemana-mana, mereka mewartakan Injil kemanapun mereka itu mengungsi. Artinya sekali lagi, sabda Allah, kasih Allah, kabar sukacita Allah, tidak pernah boleh dan tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun. Cita-cita kita menjadi orang kudus, itu mestinya jadi cita-cita setiap orang Katolik, tidak boleh dihalangi oleh apapun juga. Berjuanglah mewujudkan kasih itu dalam pengorbanan. Satu hal, kadang-kala kita ngomong pengorbanan atau kasih itu begitu, membayangkannya begitu sulit. Tidak, teman-teman. Ada banyak hal sederhana, hal kecil yang bisa kita buat sebagai bentuk pengorbanan. Ketika seorang ayah memilih untuk menemani anaknya ngobrol di rumah daripada meninggalkan rumah untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ketika seorang ibu meluangkan waktu mendengarkan kisah dari anaknya perempuan dibandingkan nonton sinetron. Ketika kita berada di jalan, lalu kita berani menolong, menyapa, membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan di jalan. Itu pengorbanan. Ketika kita mendengarkan juga kesulitan-kesulitan teman kita. Ketika kita membawa persoalan-persoalan mereka itu dalam doa kita. Itu doa itu kan kadang-kadang kita egois. Kita hanya menghaturkan permohonan kita, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Lupa, doa juga harus bersifat sosial. Mendoakan orang lain. Sempat enggak? Mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Suci Fransiskus itu juga menyampaikan pesan yang sama. Apa artinya membangun kekudusan? Apa artinya membangun sifat kepahlawanan pada zaman sekarang ini? Bapak Suci menunjukkan dengan jelas contoh-contoh yang sepele, contoh-contoh yang kecil. Tetapi itulah cara kita membangun kekudusan. Cara kita menjadi pahlawan pada zaman ini. Saya punya anak-anak asuh. Bukan karena saya lebih duit itu, enggak. Bukan. Saya mencoba mulai mempunyai anak asuh sesuai dengan kemampuan saya. Saya bisa membiayai anak sekolah SMP, SMA. Pertama hanya SMP lah. Lalu SMA. Saya ngajar SMA di Gombong, waktu itu gaji saya sebagian habis untuk membiayai anak sekolah. Bukan karena saya berlebih. Tapi mereka butuh gitu loh. Saya tanpa gaji masih bisa makan kok. Ada umat yang ngasih makan saya. Sementara mereka nggak punya duit untuk sekolah. Membantu itu tidak usah nunggu berlebih.
Kemudian mulai ada beberapa orang yang tahu bahwa saya punya anak asuh, lalu mereka dengan murah hati membantu lagi, lalu anak asuh saya bisa bertambah, lalu ada yang bisa kuliah. Saya biasanya milih anak-anak sulung untuk dibantu kuliah supaya dia bisa mengangkat adik-adiknya juga begitu. Syukur kepada Allah. Sekali lagi, saya membantu bukan karena saya berlebih, tapi saya sudah syukur kepada Allah lewat hal-hal yang kecil, bantuan yang kecil-kecil ini, kasih Allah bisa terwujud dengan lebih luas lagi. Saya punya keinginan. Ya kalau ngomong keinginan ya akan pernah habis ya. Tapi beranikah kita menyisihkan keinginan kita untuk sesuatu yang lebih baik, untuk pengorbanan? Beranikah itu? Sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua mulai dari keluarga-keluarga kita. Dalam keluarga ada konflik, nggak apa-apa. Maju saja. Jangan membiarkan itu menghalangi kita. Saya tidak diakui, saya dikecewakan, saya dikhianati, kalau kita tidak mau mengalami itu, nggak akan pernah kita jadi orang kudus. Tidak akan pernah kita jadi pahlawan zaman ini. Itulah salah satu bentuk pengorbanan karena kasih kita. Teman-teman, kalau ngomong seperti itu masih bisa panjang lagi. Tapi saya tidak akan lebih lanjut lagi. Mari kita bersama-sama saling menolong untuk membangun kekudusan zaman ini. Untuk menjadi orang kudus bagi pintu sebelah. Menjadi pahlawan-pahlawan bangsa ini. Pahlawan-pahlawan gereja, pahlawan keluarga, dimanapun kita berada. Terima kasih teman-teman, itu yang mau saya bagikan. Mungkin banyak hal tidak jelas, mohon maaf. Semoga Tuhan yang lebih melengkapi. Terima kasih teman-teman.